Mengapa Mas Dwi memilih ayam Bangkok daripada ayam kampung untuk pemeliharanya, Mas? Ya karena kalau ayam Bangkok itu mas terjualnya itu mahal. Kalau ayam kampung kan cuma untuk dikonsumsi. Jadi kalau ayam Bangkok itu bisa dibuat sabung ayam, juga pertumbuhannya itu lebih cepat ayam Bangkok daripada ayam kampung. Untuk produksi telur dari ayam Bangkok tuh bagaimana, Mas? Kalau untuk ayam Bangkok itu mas tergantung pembeli. Kalau saya kadang pembeli itu minta beli telurnya ada untuk dicerdaskan sendiri di rumahnya. Kadang ada yang beli ayam BOC umur 7 hari itu. Kadang ada juga beli yang udah jadi yang besar umur 8 bulan gitu, ada juga. Tergantung membeli kan kalau saya mas, tergantung peminat. Untuk pemilihan bibit dari pejantan maupun indukan yang bagus itu bagaimana ya, Mas? Kalau pejantan itu mas, yang penting itu ayam sehat, tidak ada cacat, sama tidak mudah terkena penyakit mas. Dan minimal umur untuk ayam jantan itu 2 tahun ke atas sudah bisa dibuat pejantan. Kalau untuk biang itu, untuk ayam Bangkok yang bagus itu anakannya bisa diambil kalau udah bertelur 3 kali. Bertelur keempat kali itu sudah bisa diambil. Ayam sudah bagus-bagus, sehat-sehat. Kalau untuk bertelur yang ke 1, 2, 3 itu masih awal-awal mas. Embrio itu masih jelek, hasilnya itu masih jelek untuk ayam Bangkok. Jadi yang bagus itu untuk ayam biang indukan itu telur yang keempat itu. Telur yang keempat itu bagus. Untuk perkandangan sendiri, kalau ayam Bangkok tuh Mas Dwi pakai sistem perkandangan yang bagaimana, Mas? Kalau untuk ayam Bangkok itu ya mas, harus pakai 2 mas sistem perkandangan, intensif sama ekstensif. Kalau intensif itu untuk umur yang 1 bulan DOC, mulai dari DOC sampai umur 2 bulan itu pakai intensif. Soalnya ayam itu kekebalan tubuhnya masih rendah kalau masih umur segitu untuk ayam Bangkok. Kenapa pakai ekstensif? Karena ayam Bangkok itu butuh berpijak di tanah. Karena kalau tidak berpijak di tanah itu kaki ayam Bangkok itu lemah, seperti ayam potong itu lemah kakinya mas. Jadi kalau pas sabung itu kakinya lemah mas. Itu gunanya untuk ekstensif. Kedua, gunanya untuk kandang ekstensif itu, ayam Bangkok kalau di kandang intensif terus mas, ayam itu jelek, besarnya itu jelek, besarnya itu lebih maksimal ke gemuk daripada ke penumbuhan tulang. Jadi jelek mas, ayam itu berdiri pun nggak kokoh mas, kakinya itu bengkok gini. Ya itu kalau perkandangan menurut saya mas, lebih bagus itu. Kalau untuk pencegahan penyakit itu, Mas, itu bagaimana, Mas? Kalau untuk pencegahan penyakit itu mas, andil yang nomor 1 itu vaksin mas. Vaksin itu lebih pengaruh untuk pencegahan penyakit. Karena kalau pas musim hujan itu kekebalan tubuh ayam itu rendah mas. Jadi 1 bulan divaksin, 1 bulan divaksin.
Kalau musim-musim panas gini ya 3 bulan lah mas maksimal divaksin. Minimal umur ayam bisa divaksin itu umur 2 bulan bisa. 1 bulan itu cuma 1 tetes mas, ditetesin di mata, di area mata. Kalau 1 bulan 1 tetes, di atasnya itu 2 tetes sudah. Selain vaksin itu untuk pencegahan sehari-harinya itu kalau beri makan ayam itu dikasih campur daun pepaya mas. Daun pepaya diiris-iris terus dikasih air hangat supaya getahnya itu hilang. Itu vaksin alami itu mas. Kalau daun pepaya banyak manfaatnya, untuk pencernaan bisa, kekebalan tubuh juga bisa. Kalau di sekitar kandang banyak ayam yang terkena penyakit atau aratan itu mas, jangan sampai ayam itu dikeluarkan dari kandang. Untuk penjagaannya itu setiap 3 hari sekali kotoran ayam itu dibersihkan, lalu disemprot sama Baiklin pembersih itu mas. Minimal 1 liter 2 tutup itu penjagaannya untuk ayam di sekitar kena penyakit. Ya cuma itu aja mas untuk penjagaan ayam terkena penyakit mas. Untuk perawatan ayam saprung itu mas ada 3 tahap. Yang pertama itu ayam umur 7 bulan sampai 8 bulan 9 bulan itu tahap pertama mas. Perawatannya itu cuma dimandikan, jam 7 dimandikan, terus dijemur sampai jam 9. Untuk vitaminnya itu pakai Energon C sama tomat, nanti udah itu aja. Untuk tahap kedua itu, untuk tahap 1 latihannya itu cuma sebentar mas, 5 menit, 7 menit, 10 menit paling lama. Tahap kedua dari umur 10 bulan sampai 12 bulan itu tahap mulai jadi sudah mas. Jadi ayam mulai pagi jam 7 itu dimandikan, dijemur sampai jam 11. Jam 11 baru masuk kandang lagi. Untuk vitaminnya itu banyak mas, rempah-rempah. Terus untuk pakannya itu harus beras merah sudah untuk pembentukan otot. Rendah lemak kan mas kalau beras merah. Terus latihannya itu untuk tahap kedua itu 30 menit sama paling lama itu 45 menit untuk latihannya. Untuk tahap ketiga itu sudah ayam jadi sudah mas. Ayam jadi jemurnya itu nggak usah lama-lama, jam 7 dijemur, jam 8 jam setengah 9 tuh udah masuk kandang sudah. Karena ayam sudah jadi mas, ototnya sudah jadi cuma dikasih pakan rempah-rempah 1 minggu sekali sama tomat itu penting. Ya cuma itu aja mas untuk perawatannya mas, sama ayam itu dijaga kondisinya. Kalau ayam itu diam-diam terus mukanya pucat itu harus dikasih apa gitu, harus tahu kondisi ayam. Karena ayam itu juga butuh perhatian mas kalau ayam kampung mas. Kita sayang sama ayam pun sayang sama kita gitu. Ya cuma itu mas dari saya mas kalau dari perawatan ayam satu.